Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Mbak Dr. Haji Dadang dan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah di kampus ini. Dan tak lupa teman-teman semua yang kami baik untuk pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rohaini dan rekan saya yaitu Reza Muhammad. Di sini ada pendahuluan, ada latar belakang, perubahan masalah, tujuan, kegiatan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, Pasal 1 Ayat 6, di situ dijelaskan bahwa pendidik itu sebagai tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, mungkin lainnya juga. Nah, zaman yang sekarang gitu yang semakin pesat, pendidik dan tenaga pendidikan ini idealnya harus mengajar dan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton tentunya. Karena itu tenaga pendidik dituntut untuk kreatif. Nah, dalam mengelola pendidikan, pendidik harus memiliki inovasi karena perubahan atau pembaruan dalam bidang pendidikan ini uh, dianggap sebagai suatu proses inovasi, baik secara menyeluruh maupun secara bertahap. Makanya sebagai seorang pendidik ini penting untuk melakukan persiapan terhadap perubahan dengan menerapkan berbagai inovasi. Nah, saat ini terlihat gitu masih banyak guru dan tenaga pendidikan yang belum memiliki inovasi dalam pekerjaannya dan pekerjaan yang sering dilakukannya pun dengan menunggu perintah atasan saja. Dan selain itu juga cara melakukan pekerjaannya itu cenderung sama gitu dengan cara yang lama tanpa adanya inovasi. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, didapat rumusan masalahnya itu bagaimana sih inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian tujuan penelitiannya eh, untuk mengetahui bagaimana inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini menggunakan metode studi, studi literatur dan teknik analisisnya yang digunakan yaitu mengumpulkan data, reduksi data dengan pengkategorian tertentu dan melihat. Di sini ada konsep dasar sih. Nah, menurut Saud, inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau dapat diamati sebagai satu hal yang baru lagi seseorang ataupun sekelompok orang. Baik itu berupa hasil investasi, baik itu hasil innovation ataupun discovery. Nah, inovasi ini diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi, inovasi ini adalah merupakan sebuah proses pembaharuan dari sebuah gagasan, tindakan atau barang yang telah ada sebelumnya dan bertujuan memberikan solusi terhadap masalah kekinian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Reza. Padanya bersama. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam kegiatan dalam sistem pendidikan nasional itu secara umum meliputi dua jenis. Yang pertama ada pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, yang paling penting itu ada pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pendidik juga sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam kegiatan pendidikan ini, dalam kegiatannya pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan itu meliputi ada 5 aspek. Yang pertama itu perencanaan.
Perencanaan itu proses yang rasional dan sistematis dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, proses yang rasional dan sistematis ini menjadikan perencanaan sebagai unsur strategis dalam bidang pendidikan. Kemudian menurut Nurlindah Mustami dan Musdalifah 2020 dalam artikelnya, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Kemudian yang kedua ada pengadaan atau recruitment. Recruitment adalah proses pengadaan, penarikan, mencari orang atau pelamar yang akan dipekerjakan dalam sebuah organisasi. Nah, recruitment ini merupakan proses yang dimulai dengan pencarian dan berakhir sampai lamaran calon pegawai diterima. Urutannya itu dimulai dari pengumuman dari sebuah organisasi yang berisi informasi dibutuhkannya pegawai atau pekerja. Kemudian selanjutnya adalah pendaftaran dan calon pendaftar diharapkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pengumuman tersebut. Kemudian dilakukannya seleksi. Nah, seleksinya itu ada dua. Yang pertama administrasi dan yang kedua itu kelengkapan syarat-syarat. Yang kedua itu tes atau dilakukannya wawancara, kemudian pemeriksaan medis, dan yang terakhir itu pengumuman diterima dan tidak diterimanya pelamar. Kemudian ada penempatan yang ketiga. Menurut Pratiwi dalam artikelnya mengatakan, penempatan itu tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran. Penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang. Kemudian ada pengembangan karir. Menurut Harun 2013 dalam artikelnya, pengembangan tenaga kependidikan merupakan aspek penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, pimpinan dalam suatu lembaga hendaknya dapat menjadi motivator, fasilitator, dan pengaruh bagi terlaksananya program pengembangan tenaga kependidikan. Nah, dengan pelaksanaan program pengembangan secara baik dan tepat melalui tahapan-tahapan, maka diharapkan tujuan khusus dari kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Antara lain tercapainya sistem pendidikan yang modern, meningkatkan kualitas atau bobot karir tenaga kependidikan. Kemudian tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dan terakhir, menstabilisasi atau menstandarisasi tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir ada reward dan punishment. Reward itu merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen, guru, atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sejenisnya. Kemudian punishment merupakan hukuman bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar atau menyalahi aturan atau hukum yang berlaku agar membuatnya jera untuk mengevaluasi dirinya masing-masing. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ada tugas, hak, dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 yang berisi tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan satuan pendidikan. Kemudian pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian ada haknya, ada hak pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan harus wajib memiliki rasa aman dan keselamatan, kemudian kebebasan untuk berserikat, kemudian peran dalam kebijakan pendidikan, yaitu berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Kemudian ada kewajibannya, yaitu mendidik dan membimbing, kemudian kualifikasi dan sertifikasi, kemudian menciptakan lingkungan yang bermakna, dan yang keempat menjadi teladan dan memiliki nama yang baik. Oke, next. Nah, kemudian ada inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
Beberapa inovasi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada sertifikasi pendidik, sertifikasi guru pendidik yang dicontohkan di sini adalah guru. Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan atau lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi guru itu mempunyai tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian meningkatkan profesionalitas guru atau kesejahteraan guru. Kemudian meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Dan kemudian meningkatkan martabat guru. Kemudian yang kedua ada program pendidikan profesi guru atau PPG. Sekarang kalau nggak salah di Unsika ada program PPG. Nah, PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, program PPG ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan guru bersertifikasi. Kemudian sehingga berfungsi sebagai pemberdayaan guru. Yang ketiga ada diklat penguatan kepala sekolah atau PKS. Nah, adapun maksud dan tujuan diklat calon kepala sekolah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon kepala sekolah pada dimensi kompetensi kepribadian. Kemudian yang keempat ada tunjangan sertifikasi dan profesionalisme guru. Guru dan dosen diberikan pendapatan 1 kali gaji pokok dalam mekanisme pembayaran per triwulan atau setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun anggaran. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan sertifikasi pendidik itu. Yang pertama ada PPGJ atau Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Merupakan program pendidikan profesi guru yang ditunjukkan bagi para guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua ada PPG Prajabatan bersubsidi, ditujukan untuk calon guru yang belum memiliki pengalaman sekolah atau ini untuk fresh graduate. Jadi yang baru lulus langsung mengikuti program PPG Prajabatan. Kemudian ada PPG 3T, yaitu inisiatif untuk meningkatkan kualifikasi guru di daerah-daerah terpencil atau terluar yang sulit dijangkau. Oke, bisa next. Nah, kemudian dalam pengimplementasiannya inovasi ini ada berbagai kendala yang sering dihadapi. Nah, seperti keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya infrastruktur dan akses teknologi, tingkat penerimaan yang rendah, tantangan kultural dan organisasi, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Dukungan finansial, pelatihan yang sesuai, komunikasi yang efektif, dan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Oke, bisa di next. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, bahwa inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam sistem pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan karir, serta pemberian reward dan manajemen. Nah, beberapa inovasi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan ini seperti sertifikasi pendidik dan program pendidik profesi guru, kemudian diklat penguatan kepala sekolah, dan tunjangan sertifikasi serta profesionalisme. Namun dalam mengimplementasikannya juga inovasi tersebut terdapat beberapa hambatan yang muncul. Dan untuk mengatasinya diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, kemudian finansial, pelatihan yang sesuai, komunikasi yang efektif, dan budaya organisasi yang
Sekian paparan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, dipersilakan. Dan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa sih peran pelatihan dan pengembangan profesional dalam mendukung inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan? Terima kasih. Ya, dilanjut dulu ke Anissa dia. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Dia, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja hambatan utama dalam menerapkan inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan? Terima kasih. Maria, silakan. Boleh dilanjut Riri Hoeria. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Hoeria, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimanakah peran tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dilanjut Siti Khadijah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Siti Rodija, perwakilan dari kelompok 13. Izin bertanya, apa strategi inovatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan rekrutmen dan retensi pendidik yang berkualitas? Terima kasih. Selanjutnya, kan Widya. Kelompok 11 izin bertanya, apa dampak yang terjadi apabila guru tidak mendapatkan hak dan tidak menjawab?
Selanjutnya dipersilakan kepada Devina. Baik, izin bertanya. Saya Devina Dewi Darmawanti, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana jika salah satu tahapan pengembangan tenaga kependidikan itu tidak berlangsung dengan baik? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Alfa. Baik, moderator, terima kasih. Izin bertanya. Saya Aufa dari kelompok 6. Apa metode terbaik untuk memfasilitasi kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan? Terima kasih. Mana Alfa? Suaranya hilang. Suaranya sudah terdengar belum? Sudah. Ulangin ya, saya Aufa dari kelompok 7, dari kelompok 6, izin bertanya ke kelompok 7. Apa metode terbaik untuk memfasilitasi kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan? Terima kasih. Kita langsung balik. Selanjutnya kepada Amuda dipersilakan. Kepada Mutiara. Baik, terima kasih moderator. Saya Amanda Mutiara Putri, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, apakah ada strategi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kependidikan? Sekian, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Nisa Nur. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Khairia dari kelompok 8. Izin bertanya, apa saja dampak positif dari penggunaan inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan? Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Patricia. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Patricia Stefani dari perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 7. Dalam pengelolaan tenaga kependidikan pada kegiatan punishment atau hukuman, bagaimana saran menurut kelompok 7 jika punishment tersebut yang diberikan kepada guru yang menyalahgunakan wewenang tetap tidak membuat perubahan yang baik pada pendidik tersebut? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Putri Arya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya Putri Arya Nabila dari kelompok 10. Izin bertanya, jelaskan apa saja sih inovasi terkini dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan yang memang sedang berlangsung, terutama di negara kita, yaitu negara Indonesia. Terima kasih. Silakan kepada Putri.
Baik, Silakan. terima kasih pada moderator. Eh, saya dari kelompok 9 ingin bertanya, apa saja Dan suaranya bagaimana sekolah dapat menerapkan konsep inovatif dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran? Terima kasih. kembali. Ada Aisyah dari kelompok 3 bertanya, bagaimana cara sekolah mengatasi pengelolaan tenaga pendidikan yang kurang baik. Oke, Aisyah, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin dari kelompok 7 ada waktu untuk berdiskusi yang ada di Cukup. Pertanyaan yang pertama, menjawab pertanyaan dari Adida, akan dijawab oleh Frida. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14, yaitu dari Adi dan Nisa Apriyati. Pertanyaannya, apa peran pelatihan dan pengembangan profesional dalam mendukung inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan? Yang pertama, dengan pelatihan yang tepat, para pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan keterampilan baru, memperbarui pengetahuan mereka tentang praktik terbaik dalam pendidikan, dan belajar tentang teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajaran dan manajemen sekolah. Kemudian, pelatihan dan pengembangan profesional membantu menciptakan lingkungan di mana ide-ide inovatif didorong dan diimplementasikan. Melalui pelatihan ini, para pendidik dan tenaga kependidikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan ide-ide baru dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional memungkinkan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus berkembang dan memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam bidang pendidikan. Hal ini penting dalam menjaga agar sistem pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap tuntutan zaman. Nah, secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan profesional berperan sebagai fondasi yang penting dalam memfasilitasi inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, tentu saja pelatihan dan pengembangan profesional ini memainkan peran penting dalam mendukung inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Reza, jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 yang disampaikan oleh Melisa tadi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat menerapkan konsep inovatif dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran? Nah, untuk menerapkan konsep inovatif dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran sekolah, dapat mengambil langkah-langkah seperti memahami kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jadi di sini penting untuk memahami kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran agar dapat menyesuaikan kurikulum yang relevan dan bermanfaat. Dan dalam memahami inovasi kurikulum ini akan sangat membantu gitu dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan dasar. Dan inovasi kurikulum ini tidak lepas dari keberhasilan dalam pendidikan. Kemajuan pendidikan ini tergantung pada sejauh mana guru memahami pelaksanaan tugasnya di sekolah, termasuk pemahaman tentang kurikulum. Karena bagi pendidik, dalam pendidikan siswa untuk memahami strategi inovasi kurikulum, sulit gitu untuk mengetahui secara pasti bagaimana kemajuan pendidikan dapat diketahui tanpa guru melakukan inovasi kurikulum ini. Mungkin jawabannya kurang lebih seperti itu ya, Liza. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan dari kelompok 1, pertanyaannya, apa saja hambatan utama dalam menerapkan inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan? Mungkin di sini saya menyebutkan salah satu hambatan utama gitu ya, yaitu keterbatasan dana
untuk mendukung pengembangan inovasi dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi perubahan teknologi atau program pelatihan yang canggih seringkali gitu memerlukan investasi yang signifikan. Jadi yang ini memungkinkan tidak selalu gitu tersedia dalam anggaran. Jadi seperti itu hambatan pertama dalam menerapkan inovasi ini itu keterbatasan dana. Mungkin kurang lebihnya itu jawaban dari kelompok 7. Terima kasih.